wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Galina Ardiani, NIM 1021932. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Darul Maqasid wal Masalih. Pada tema kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah dasar kaidah, yang kedua definisi maslahah, mafsadah, dan kriteria. Yang ketiga adalah penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dasar kaidah. Dasar kaidah yang pertama diambil dari surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da sholahiha, yang artinya adalah janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sedangkan Allah telah memperbaikinya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini dilarang untuk berbuat kerusakan sedangkan Allah telah memperbaikinya. Yang kedua adalah dari al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la doro wa la diroro, yang artinya janganlah kalian berbuat kemadharatan dan membalasnya dengan kemadharatan. Jadi ketika kita mendapatkan kemadharatan, maka kita tidak boleh untuk membalasnya dengan kemadharatan pula. Yang kedua adalah definisi dari mafsadah. Mafsadah berasal dari fasada yufasidu fasadan, yang artinya rusak. Dilihat dari sudut pandang yang lain, kemadharatan adalah kata lain dari atau disebut kebalikan dari maslahah, yang artinya baik. Jadi secara garis besar adalah kemadharatan adalah suatu perbuatan yang membawa kerusakan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama mendefinisikan mafsadah adalah setiap perkara yang merugikan kepentingan syara, meliputi 5. Yang pertama adalah agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Yang kedua adalah Imam Fakhr al-Din menyatakan bahwa mafsadah adalah ungkapan jalan atau wasilah yang membawa hasil kesakitan. Yang ketiga adalah Ibnu Asyar menghasilkan kerusakan yang bersifat terus-menerus, kebiasaan, dan terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Jadi, dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa mafsadah adalah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat. Definisi maslahah. Secara umum, maslahah berarti kebaikan. Maksudnya adalah hilangnya kerusakan dari perbuatan tersebut. Menurut Kamus Munjid Louis Almai, mendefinisikan maslahah adalah sebagai perbuatan manusia yang mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri maupun orang lain. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah adalah penjagaan terhadap manfaat dan menolak kerusakan demi tercapai tujuan syara yang meliputi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Untuk yang kedua adalah Ibnu Syar mendefinisikan bahwa maslahah adalah perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus-menerus, baik untuk orang itu sendiri atau orang lain. Ketiga adalah kriteria. Kriteria yang pertama adalah maslahah harus sesuai dengan maqasid syariah, semangat ajarannya, dalil-dalil qat'i dan dalil kulli, baik itu urutnya maupun dalalahnya. Yang kedua adalah maslahah harus meyakinkan. Maksudnya yang meyakinkan itu adalah harus berasal dari sumber-sumber yang akurat meliputi penelitian. Yang ketiga adalah kemaslahatan itu membawa kebaikan, bukan membawa kerusakan yang di luar batas. Maksudnya kemaslahatan tersebut dapat diluruskan kembali. Yang keempat, kemaslahatan itu mempunyai manfaat bagi semua
kalangan, bukan hanya sebagian kalangan saja. Adalah penerapannya. Yang pertama, jihad al-maslih. Jika di antara yang maslahat itu harus memilih salah satu dalam waktu yang bersamaan, maka pilihlah yang paling terbaik. Maksudnya, jika kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama baiknya, kita harus memilih salah satu dari dua pilihan tersebut yang menurut kalian memiliki manfaat yang sangat baik bagi diri kalian dan orang lain. Terdapat pada surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi, wala tabi'u ahsanu ma unzila ilaikum min rabbikum, yang artinya ikutilah hukum yang paling baik dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Untuk contoh penerapannya adalah kita hidup di lingkungan masyarakat. Pada hari Minggu diadakan kerja bakti dan kita juga harus bekerja, maka dahulukanlah kepentingan kerja bakti tersebut dahulu, kemudian bekerja, karena dengan kerja bakti itu akan mendapatkan kemaslahatan bagi para masyarakat di desa tersebut, sedangkan bekerja hanya untuk diri kalian sendiri. Untuk yang kedua adalah darul mafasid. Apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang pertama adalah maslahah, yang kedua adalah mafsadah, yang dalam satu waktu yang bersamaan kita harus memilih salah satu yang paling maslahah bagi diri kita maupun orang lain. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan, dan mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Untuk sebagai contoh penerapannya adalah, ada seseorang yang sedang tersesat di tengah hutan selama beberapa hari. Selama beberapa hari tersebut, seseorang tersebut harus memenuhi kebutuhannya, yaitu berupa makan. Tetapi dalam hutan tersebut tidak terdapat tumbuhan ataupun sesuatu yang dapat dimakan, kecuali ada hewan babi yang lewat. Kemudian dia berinisiatif untuk memakan babi tersebut karena tidak ada sumber makanan lain untuk dikonsumsinya. Maka diperbolehkan dalam agama Islam memakan daging babi dalam keadaan darurat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.